Jejak langkah kedewasaan mulai merasuki diri. Masa remaja yang penuh gairah telah terpampang di depan mata. Hal ini membuat Bondan Prakoso memilih untuk kembali menapaki pilihan menjadi musisi. Sebagai awal keseriusan menjejaki panggung hiburan, Bondan mulai kembali aktif bermusik ketika berada di bangku SMP. Jika di masa kecil Bondan disokong sang ayah, maka kala remaja gairah bermusiknya justru terinspirasi kakak tercinta. Oh, gue ngeband dari SMP. Awal gue ngeband itu setelah gue vakum jadi penyanyi cilik, yaitu karena puber itu tadi. Gue mulai belajar instrumen gitu. Gue meninggalkan dunia tarik suara. Gue nggak menggunakan suara gue sama sekali. Jadi gue udah mulai instrumen aja gitu. Karena waktu itu juga influence dari kakak gue ngeband, gue sering diajak dia manggung dan lain sebagainya. Dari situ gue merasa ini dunia musik yang lain gitu dari yang udah pernah gue jalanin dan sangat menarik buat gue. Jadi dari situ wah, megang instrumen gitu, ada pemain gitar, ada pemain drum gitu. Kayaknya seru banget. Dari situ gue mulai belajar. Di masa SMP, darah bermusik Bondan makin mendidih. Di titik inilah ia membentuk band Funky Kopral bersama Onci yang kini menjadi gitaris band Ungu. Oke, buat kalau emang oke. Rambut pirang, belahan gak ada aturan. Gaya funky lo pakai setiap hari. Wajah keren dan juga banyak kasih. Oh, jadi Funky Kopral tuh adalah band pertama gue. Itu band SMP. Jadi Funky Kopral tuh band SMP. Jadi setelah gue berbarengan dengan gue belajar instrumen itu tadi, bass tadi, sampai akhirnya gue nyasar di bass, gue mulai ngebentuk band dengan teman-teman sekelas gue waktu itu, termasuk Onci Ungu gitu. Jadi gue sekelas sama dia kan, nah, termasuk Onci Ungu dan teman-teman gue yang lain, dan mereka semua berangkat dari nol. Sayang, masa-masa manis Funky Kopral harus terhenti. Bondan memilih undur diri karena ingin merampungkan kuliahnya di jurusan sastra Belanda. Proyek kerjasama Funky Kopral dengan musisi Setiawan Jodi menjadi kenangan manis buat Bondan bersama rekan-rekannya. Memang waktu itu sejak dua proyek ini jalan, bareng Setiawan Jodi jalan, gue banyak banget meninggalkan kuliah dan IPK gue turun parah banget gitu. Parah banget, dan dari situ dilema, aduh gimana, apa gue berhenti kuliah aja ya. Cuman waktu itu ada salah satu dosen yang support banget sama gue, dia support banget, dia banyak nolong gue, namanya Ibu Barbara. Dia nolong gue banget, dan dari situ bangkit IPK gue pelan-pelan tuh, bangkit, sama ngebandnya juga jalan terus. Jadi gue bisa istilahnya monitoring terus lewat beliau, Ibu Barbara. 2003 gue resign dari Funky Kopral, resmi gue resign. Gue fokus di kuliah aja selama setahun, semester 5 sampai semester 6, sampai akhirnya gue lulus dengan IPK yang lumayan. 2004 gue lulus. Meski tanpa Funky Kopral, Bondan terus berjalan dengan kemantapan hati sebagai musisi. Satu hal yang membuatnya sukses adalah kemauannya untuk belajar. Ia tak pernah kursus bermusik. Ia juga tak pernah mengenyam pendidikan khusus engineer musik. Tapi kemauan untuk belajarlah yang membuatnya menjadi besar. Dan kunci sukses lainnya, Bondan memiliki idealisme bermusik tinggi. Dari awal gue berkarir sampai sekarang nih, nggak ada yang bisa nyetir gue, nggak ada yang bisa merubah gue dari konsep, dari lagu, dari lirik, dari segala macam. Nggak, sama sekali nggak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Nggak ada tuh revisi dari label atau berantem sama musik director atau nggak sejalan dengan kemauan produser, sama sekali nggak ada. Jadi
waktu Vancouver rekaman, memang waktu itu gue yang motor ya, gue yang vokal. Jadi gue yang ngedirect pemain drum gue yang ngedirect pemain gitar gue, vokalis gue gitu. Jadi mereka yang terlibat dalam proses produksi ngelihat kemampuan gue kayaknya sudah cukup gitu untuk dilepas sendiri gitu. Jadi ya udah, gue bisa dibilang waktu itu gue sudah sebagai musik director pada waktu itu ya. Pikiran tuh gue nggak bisa kerja, mood gue berantakan itu sering banget kayak gitu, itu yang bikin kadang suka lama.